Puluhan peserta gerak jalan menyambut HUT ke-80 Republik Indonesia di Kota Maumere, Kabupaten Sika, NTT, jatuh pingsan. Para peserta tumbang saat tiba di garis finish, tepatnya di depan kantor Bupati Sika. Sontak warga bahu-membahu mengevakuasi para korban ke tempat yang aman. Para petugas medis kemudian memberikan oksigen kepada para peserta yang pingsan. Para korban yang belum sadarkan diri kemudian dilarikan ke UGD rumah sakit terdekat. Selamat pagi. Penyebab pingsannya para peserta gerak jalan diduga karena tidak menggunakan masker. Padahal Kota Maumere terkena sebaran abu vulkanik Gunung Lewotobi laki-laki yang erupsi. Rangka apa, Pak? Dalam rangka apa menurut Bapak? Ya, Bapak buat kotanya Sabang mana? Rangka memperingati. Ya, penjawab begitu, apa sepatahnya saya bukan saya yang mengadakan kegiatan. Tadi ada sejumlah siswa yang pingsan. Sebelumnya, lomba gerak jalan menyambut kemerdekaan ke-80 RI di Kota Maumere diikuti 87 regu dari tingkat SD hingga SMP. Dari Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Sebuah insiden terjadi saat upacara puncak HUT ke-80 kemerdekaan RI Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat. Bendera merah putih sempat terbentang terbalik ketika hendak dikibarkan pasukan pengibar bendera pusaka. Siapa serpihan ya? Serpihan. Saya tadi. Bendera merah putih terbalik mewarnai upacara peringatan hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat. Insiden ini terjadi saat prosesi pengibaran bendera dimulai. Pasukan pengibar bendera pusaka telah selesai mengikat. Namun saat dikibarkan, bendera merah putih dalam posisi terbalik dengan warna putih berada di atas dan merah di bawah. Suasana yang awalnya hening dan penuh hikmat mendadak berubah riuh setelah hadirin termasuk jajaran Forkopimda menyadari posisi bendera tidak sesuai aturan. Meski insiden hanya berlangsung beberapa detik, situasi ini membuat banyak peserta upacara tegang. Beruntungnya anggota Paskibraka gerak cepat memperbaiki posisi bendera sebelum dikibarkan penuh di tiang utama. Bendera merah putih akhirnya berkibar dengan benar disambut hormat seluruh peserta upacara. Insiden ini membuat suasana hening berubah menjadi gaduh. Beberapa anggota Paskibraka menangis usai upacara selesai. Seorang anggota laki-laki menitikan air mata saat kembali ke tribun, sementara sejumlah anggota perempuan menangis di sudut ruangan. Bupati Mamasa, Welem Sambolangi mengatakan insiden ini terjadi tidak disengaja. Kemudian untuk maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia, termasuk khususnya Kabupaten Mamasa yang terjadi kesalahan pengibaran bendera tadi. Karena proses latihannya yang lambat Pak, seperti apa? Memang ada kesalahan teknis, tapi saya kira tidak perlu kita cari siapa yang salah, siapa yang ini, tapi ini menjadi pelajaran yang berharga untuk Kabupaten Mamasa ke depan. Welem meminta agar insiden ini tidak menjadi polemik yang berkepanjangan. Ia pun berpesan kepada semua Paskibraka agar tidak saling menyalahkan. Dari Mamasa, Sulawesi Barat, Friendly Christian, iNews melaporkan. Pemirsa, ada momen haru bercampur bangga saat merayakan Hari Kemerdekaan ke-80 tahun Republik Indonesia. Ya, lelah dan antusias para Paskibra terbayar dengan sebuah rasa bangga karena bisa menjadi bagian pasukan pengibar bendera di Hari Kemerdekaan. Dan pemirsa, berikut momen-momen haru di saat pengibaran bendera merah putih dari berbagai daerah. Bendera siap! Kepada Sang Merah Putih, hormat senjata! Perang! Ada momen haru bercampur bangga saat merayakan Hari Kemerdekaan ke-80 tahun Republik Indonesia. Selain itu, ada juga perjuangan dari masyarakat Indonesia yang mengikuti upacara Hari Kemerdekaan. Lelah dan antusias para Paskibra terbayar dengan sebuah rasa bangga karena bisa menjadi bagian pasukan pengibar bendera di Hari Kemerdekaan.
Momen kelelahan taruna saat mengikuti upacara pengibaran bendera merah putih di Istana Merdeka terekam. Meski terlihat mulai gontai, namun semangatnya tetap bertahan berdiri. Tidak hanya itu, taruna di sebelahnya yang mengetahui taruna lain mulai kelelahan langsung memegangnya agar tetap berdiri tegak. Sementara di Papua Barat, salah satu pasukan pengibar bendera terlihat kelelahan dan hampir terjatuh sesaat setelah pengibaran bendera merah putih dilakukan. Dengan sigap, pasukan lain di sebelah kanan dan kirinya memegang pasukan yang kelelahan tersebut. Dan saat aba-aba jalan terdengar, barisan paling depan dengan pasukan yang hampir pingsan tersebut tetap berjalan dan menjaga barisan tetap rapi. Di Morowali, Sulawesi Tengah, seorang paskibra putri tetap tenang meski stoking atau kaos kaki panjangnya turun hingga ke mata kaki. Di saat yang sama, 2 orang petugas berusaha membantu menggunting kaos kaki tersebut dan memasang kembali kepada paskibra tersebut. Meski ada kejadian seperti itu, upacara kenaikan bendera tetap berjalan hikmat dan lancar. Sementara itu, aksi heroik seorang bocah sekolah dasar di Lampung Selatan, Lampung tanpa pikir panjang langsung memanjat tiang setinggi hampir 8 meter demi menyelamatkan tali bendera yang tersangkut. Aksi spontan tersebut disambut sorak dan doa dari para peserta. Tangannya yang mungil perlahan melepas tali yang tersangkut sebelum akhirnya bendera kembali berkibar. Tim Liputan Anyus melaporkan. Ya, rasanya masih semarak begitu ya sampai hari ini karena kemarin kita juga menyaksikan langsung dari istana. Betul sekali. Yang saya tidak bisa lupakan adalah burung merpati yang nemplok di kepala petugas. Iya, di topi ya, itu benar-benar bikin mata salah fokus ke situ ya. Betul, dan memang warga di seluruh penjuru Nusantara ini merayakan HUT ke-80 RI dengan berbagai cara. Iya, betul sekali. Seperti di Pasuruan, Jawa Timur, pemirsa, mereka menggelar lomba gelindingan, sebuah tradisi unik yang jarang ditemui di daerah lain. Ya, inilah gelindingan yang diperlombakan warga dalam merayakan Hari Kemerdekaan 17-an di Desa Lumbang, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Gelindingan merupakan alat mengangkut rumput petani untuk pakan ternak di jalan menurun wilayah dataran tinggi tanpa BBM. Gelindingan yang terbuat dari kayu dan bambu ini memiliki panjang sekitar 1,5 meter dengan roda yang terbuat dari ban bekas. Sebanyak 39 peserta dari desa setempat ambil bagian. Salah satunya peserta wajib memakai helm pengaman untuk keselamatan. Untuk rutenya sejauh 500 meter dengan jalan menurun di wilayah lereng Gunung Bromo. Kami pemuda melaksanakan kegiatan ini supaya gelindingan alat transportasi warisan dari leluhur itu tidak hilang. Maka kami mengadakan event gelinding ini. Diharapkan rencananya pada HUT RI tahun depan digelar lebih ramai dengan para peserta yang lebih banyak. Dari Pasuruan, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Inilah suasana upacara bendera merah putih yang dilakukan ratusan warga desa Kedensari, Tanggulangin, Sidoarjo. Meski dilakukan di lapangan desa, pelaksanaan upacara bak di Istana Merdeka. Pelaksanaan pengibaran bendera merah putih yang dilakukan pasukan pengibar bendera diambil dari pemuda Karang Taruna setempat. Dan peserta upacaranya sendiri berpakaian adat daerah. Sementara di penutupan upacara digelar pertunjukan unjuk kebolehan pendekar silat dalam memecahkan batu bata dan genting dengan menggunakan perut dan kepala. Seperti pelaksanaan di Istana Merdeka, sejumlah tamu undangan dan warga desa berjoget di depan lapangan upacara. Warga berharap agar bisa meningkatkan jiwa nasionalisme dan patriotisme di antara sesama warga desa.
Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan.